Salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, pejuang sekolah kedinasan, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Baik teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penerimaan seleksi calon praja di sekolah kedinasan telah dibuka dari tanggal 9 April sampai dengan 30 April tahun 2022. Nah, di video kali ini saya ingin membedah mengenai surat pengumuman mengenai seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2022. Nah, sebelum video ini dimulai, mohon untuk teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke surat edaran nomor 892/1808/SJ tentang seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2022. Nah, teman-teman, jadi di sini pihak dari Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2022 ini memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk melakukan atau untuk menjadi seorang praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang pelaksanaannya bisa kita lihat dari tanggal 9 April sampai dengan 30 April 2022. Oke, kita langsung aja ke persyaratan pendaftaran. Persyaratan peserta yang pertama yaitu persyaratan umum, tentunya warga negara Indonesia, usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Agustus 2022. Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Kedua, persyaratan administrasi. Poin A, berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah atau MA, termasuk lulusan paket C bagi lulusan tahun 2019 sampai dengan 2022 dengan ketentuan. 1. Nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah, dan nilai rata-rata ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat minimal 65,00. Poin B, bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Poin C, kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga atau KK bagi yang belum memiliki KTP elektronik. Poin D, berdomisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan antara lain dengan KTP elektronik, KK, dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili, dikecualikan bagi orang tua atau bapak ibu kandung peserta yang lahir di tempat pendaftaran, dibuktikan dengan akte kelahiran orang tua dan atau surat penempatan pindah tugas orang tua dari instansi masing-masing. Apabila terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan atau rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian poin E, surat keterangan kelas 12 SMA atau MA yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap atau distempel basah bagi siswa SMA atau MA lulusan tahun ajaran 2021-2022. Poin F, surat keterangan orang asli Papua atau OAP khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten atau Kota masing-masing dan mengetahui ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP, serta dibuktikan dengan cap atau stempel basah dari Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten atau Kota masing-masing dengan Majelis Rakyat Papua atau MRP. Poin G, fakta integritas. Poin H, surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polri atau rumah sakit pemerintah atau swasta atau Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kabupaten atau Kota. Poin I, surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau swasta. Poin J, alamat email yang aktif. Poin K, pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan
panjang berwarna putih polos dengan latar belakang berwarna merah. Kemudian ke persyaratan khusus. Untuk poin A, tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. Poin B, tidak bertindik atau bebas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama atau adat. Poin C, tidak bertato. Poin D, tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak. Poin E, belum pernah menikah atau kawin. Bagi pendaftar wanita, belum pernah hamil atau melahirkan. Poin F, belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Poin G, apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai praja IPDN, maka pendaftar 1. Sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Kedua, bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi yang memiliki kuota provinsi, dan bagi yang memilih kuota kabupaten atau kota bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS berdasarkan kuota pilihan pada saat pendaftaran. Poin 3 yaitu bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN. Poin keempat, bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN. Poin kelima, bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan pelanggaran disiplin praja, sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kehidupan Praja. Dan yang terakhir, poin 6, apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen persyaratan di atas, maka pendaftar dinyatakan gugur. Kemudian pendaftaran peserta. Nah, ini pendaftaran peserta. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN https://dikdin.bkn.go.id dengan mengunggah melalui scanning dokumen sebagai berikut. 1. KTP elektronik bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP elektronik, diunggah halaman yang berisi data kependudukan dengan file JPEG ukuran 100-200 KB. 2. Berdomisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili. Dikecualikan bagi orang tua atau bapak ibu kandung peserta yang lahir di tempat pendaftaran dibuktikan dengan akta kelahiran orang tua dan atau surat penempatan pindah tugas orang tua dari instansi masing-masing. Apabila terbukti melakukan duplikasi, pemalsuan, atau rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Diunggah dalam file PDF ukuran 100-1000 KB. Ketiga, ijazah asli atau fotokopi legalisir diunggah halaman depan dan belakang dalam satu file PDF dengan ukuran 100-700 KB. Keempat, surat keterangan kelas 12 SMA atau MA yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap atau distempel basah bagi siswa SMA atau MA lulusan tahun ajaran 2001-2022 diunggah dalam file PDF dengan ukuran 100-700 KB. Kelima, surat keterangan orang asli Papua atau OAP khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten atau Kota masing-masing dan mengetahui Ketua Anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP dengan format yang dapat diunduh pada laman https://spcp.ipdn.ac.id diunggah dalam file PDF dengan ukuran 100-400 KB. Keenam, fakta integritas dengan format yang dapat diunduh pada laman https://spcp.ipdn.ac.id. Selanjutnya diketik dan diunggah dalam file PDF dengan ukuran 100-700 KB. Ketujuh, surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara, Polri atau rumah sakit pemerintah swasta atau Badan Narkotika Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota diunggah dalam file PDF dengan ukuran 100-500 KB.
Ke-8, surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau swasta diunggah dalam file PDF dengan ukuran 100 sampai 500 KB. Dan yang terakhir, ke-9, pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah diunggah dalam file JPG ukuran 100 sampai 200 KB. Dalam dokumen KTP elektronik atau KK dan ijazah mencantumkan data yang sama untuk nama dan tempat tanggal lahir. Apabila pendaftar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas, maka pendaftar dinyatakan gugur. Nah, teman-teman, jadi persyaratan ini akan saya tulis di link deskripsi. Silakan teman-teman untuk di-download dan dipelajari. Akhir kata, beginilah atau seperti inilah pengumuman penerimaan calon praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Semoga teman-teman berhasil untuk menjadi seorang praja. Akhir kata saya pamit. Semoga sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perhubungan luar biasa.